Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erik Mukminin dari kelas PGSDA. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berikut ujian akhir semester pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada topik pertama, desain hasil assessment. Dari desain hasil assessment di SD Negeri Gayam Sari 02 Semarang, saya berhasil mengobservasi dua peserta didik dari kelas 1A. Yang pertama bernama Nata Yuda, tinggi badan 123 cm, berat badan 22 kg. Yang kedua atas nama Sultan Arifin, tinggi badan 128 cm dan berat badan 25 kg. Topik kedua, hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Dari hasil diagnostik pada peserta didik di kelas 1A di SD Negeri Gayam Sari 02 Semarang, kita dapat menyimpulkan bahwa peserta didik memiliki gaya belajar audiovisual. Dengan menggunakan gaya belajar ini berarti siswa atau peserta didik mampu menggunakan indera penglihatan dan pendengaran dengan baik untuk mengamati media, membaca media, mendengarkan media, dan juga mendemonstrasikannya. Hal tersebut terlihat ketika guru menjelaskan materi dengan menampilkan media pembelajaran video, peserta didik mampu memahami apa yang guru sampaikan. Kemudian terlihat pula ketika peserta didik diberikan tugas secara berkelompok, yaitu menulis nama dan gerak pada lembar tugas guru, peserta didik mampu mengerjakan dengan baik. Guru juga memberikan desain asesmen secara individu dan kelompok sebagai asesmen kognitif yang bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Topik ketiga yaitu RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas peserta didik. Dari hasil profiling peserta didik yang sudah diobservasi, didapatkan kesimpulan bahwa peserta didik memiliki kecenderungan memiliki gaya belajar audiovisual. Dari hasil tersebut, penulis merancang sebuah rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Setelah melakukan analisis kebutuhan dari profiling peserta didik, dilakukan tindak lanjut dengan membuat rencana pembelajaran yang akan menjadi tindak lanjut dari hasil observasi. Berikut rancangan pembelajaran yang akan dibuat, yaitu kelas A, mata pelajaran Bahasa Indonesia, bab 4, tema bermain dan bergerak, materi menjelaskan nama dan gerak binatang. Pada rancangan pembelajaran tersebut memiliki tujuan peserta didik dapat menjelaskan nama-nama binatang dan gerakannya. Pada kegiatan pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengamati video yang menjelaskan nama dan gerak binatang. Setelah itu, peserta didik akan diminta untuk memberikan contoh lain nama dan gerak binatang dan juga memperagakannya di depan kelas. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas kelompok dan individu berkaitan dengan materi yang menjelaskan nama dan gerak binatang. Selanjutnya, hasil output yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, sampel peserta didik yang diobservasi ada dua. Yang pertama yaitu Nata dan kedua adalah Sultan. Peserta didik yang bernama Nata mampu menerima pembelajaran dengan baik, bisa dilihat dari keaktifan bertanya dan menjawab pada saat proses pembelajaran di kelas, dan juga dari hasil kerja individu maupun kelompok dengan nilai yang baik pula. Sementara untuk Sultan masih belum menerima pembelajaran dengan baik dikarenakan masih belum aktif di kelas dan juga belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Bisa dilihat dari hasil kerja individu maupun kelompok. Maka dari itu, guru masih perlu pendekatan yang lebih intens dan mendalam terhadap Sultan agar mengalami progres ke arah yang lebih baik dalam membaca dan menulis.
Topik selanjutnya yaitu hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, yaitu hal yang dapat dipelajari dari rangkaian proses ini adalah sebelum mulai proses pembelajaran di kelas, seorang guru harus melakukan observasi terhadap kelas tersebut terlebih dahulu. Tujuan dari observasi tersebut adalah agar guru bisa melihat karakteristik peserta didik dan dapat menentukan asesmen dan gaya belajar yang sesuai dengan kelas tersebut. Sehingga tercipta proses pembelajaran yang interaktif dan menarik antara guru dan peserta didik. Selain itu juga kita bisa mengukur sejauh mana pemahaman materi yang dipahami oleh peserta didik. Topik selanjutnya yaitu tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Yang pertama, guru dapat mempelajari situasi dan kondisi sekolah. Maksudnya, pada tahap awal pengenalan lingkungan sekolah, tempat melaksanaan praktik mengajar sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Maka dari itu, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang akan disusun pada perangkat pembelajaran. Media pembelajaran yang disusun dapat menyesuaikan sarana prasarana yang ada di dalam kelas. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Maksudnya yaitu perangkat pembelajaran yang baik perlu adanya bimbingan dari rekan guru, kepala sekolah maupun dosen pembimbing agar perangkat yang disusun dapat maksimal dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik abad ke-21. Yang ketiga yaitu menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif. Maksudnya yaitu model dan media pembelajaran yang tepat adalah menyesuaikan dengan kondisi karakteristik anak abad 21. Maka dari itu media pembelajaran disusun dengan semenarik mungkin sehingga tidak membahayakan peserta didik dalam menggunakan media tersebut. Model pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik yaitu 4C yang meliputi yang pertama communication, yang kedua collaboration, yang ketiga critical thinking, yang keempat yang problem solving, dan juga kreatif dan inovatif. Sehingga guru harus mempersiapkan dengan baik perangkat pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menguasai materi yang diajar. Sebagai seorang guru, kita harus menginginkan proses kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Maka dari itu, guru harus menguasai materi pembelajaran agar proses pembelajaran bisa lebih produktif dan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu mengelola kelas dengan baik. Upaya guru untuk dapat mengelola kelas dengan baik selain penguasaan materi yang diajarkan, awalnya guru dapat menata letak meja dan kursi di dalam kelas, serta menerapkan aturan di kelas sehingga peserta didik lebih disiplin dan situasi kelas tidak terganggu ataupun gaduh. Bersikap ramah, supel, sopan, dan bijaksana baik kepada peserta didik atau sesama guru maupun masyarakat sekitar sekolah. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.